Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Baik. Ya, semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Hari ini kita bertemu kembali, seperti biasa kita akan melanjutkan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama dahulu. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Alhamdulillah, dengan bacaan doa ini semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita minta kalian semua membaca surat Al-Falaq. Anak-anak, kita akan mengecek kehadiran kalian dulu, Aglaya, Arman Maulana, Jihan Agustin, Hayatul Mujib, Muhammad Fairuz, Muhammad Habibi Rizik, Nafira, Revi Maulana, Syahdan. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran ya. Kemarin kita sudah membahas zakat, infak, dan sedekah ya. Di sekitar kita pasti banyak orang yang dermawan, ya atau tidak? Ya. Orang dermawan itu bisa kita lihat dengan tingkah laku dan perilaku dari orang tersebut. Orang yang baik, yang suka memberikan bantuan kepada orang lain, baik itu berupa materi ataupun tidak materi, bisa dengan doa atau bisa dengan apa saja, itu sudah termasuk orang dermawan. Ya. Nah, Bu Guru mau tanya nih, kamu pernah dapat hadiah apa tidak? Pernah dapat hadiah? Ketika kamu mendapat hadiah, rasanya bagaimana? Terus apa lagi? Bahagia. Ya, dulu pernah dapat hadiahnya apa? Saya dapat buket, Bu.
buku, ya. Saya dapat tas. Dapat apa? Tas. Tas. Kalau saya dapat sandal, Bu. Dapat sandal. Kalau saya dapat sarung, Bu. Dapat sarung. Oh, ternyata banyak yang dapat hadiah, ya. Ada yang dapat sarung, ada yang dapat buku, ada yang dapat sepatu, ada yang dapat sandal, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu semuanya bentuk dari hadiah. Masih dengan materi yang sama, yaitu hidup lapang dengan berbagi. Yang akan kita bahas adalah hadiah, ya. Hadiah adalah pemberian cuma-cuma kepada seseorang atau suatu lembaga, ya. Pemberian cuma-cuma kepada seseorang atau suatu lembaga. Nah, yang namanya cuma-cuma berarti itu tanpa syarat, ya apa tidak? Nah, tanpa syarat dan tidak mengharapkan imbalan. Seperti yang sudah tadi kamu contohkan, ya. Ada tadi yang dapat hadiah sarung, ada tadi yang dapat hadiah sepatu, ada juga yang dapat hadiah sandal dan lain sebagainya. Jadi ada yang menyebutkan saya dapat buket, Bu, ya. Itu ada contoh gambar buket, ya. Ada juga tadi yang menyebutkan dapat barang-barang. Nah, ini di depan adalah contoh dari hadiah, oke. Akan tetapi yang namanya hadiah itu tidak selalu harus berbentuk barang. Tidak selalu berbentuk barang. Oke. Nah, terus bentuknya apa, Bu Guru? Bentuknya itu bisa berupa doa. Oke? Bisa berupa doa. Doa bagaimana? Ya, contohnya aja. Kamu, misalnya ada teman yang sedang ulang tahun, ya. Biasanya kan kalau ada yang ulang tahun pada ngawani kado, bukan? Ya, dengan isi bermacam-macam hadiah. Akan tetapi kalau kita tidak punya uang untuk membuat kado, kita bisa memberikan hadiah berupa doa. Iya, betul sekali. Karena justru yang paling utama itu adalah doa yang tulus yang kita berikan ke teman kita yang sedang ulang tahun, itu adalah suatu hadiah yang terindah, Bu, saya nggak punya uang, atau Bu, saya nggak punya barang untuk diberikan ke teman, tapi kamu kan masih bisa berdoa. Berarti kamu masih bisa memberikan doa kepada teman kamu. Hadiah kamu itu berupa doa yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Tujuan dari ibadah zakat, infak, sedekah, dan hadiah, ya. Tujuannya adalah membantu orang-orang yang tidak mampu. Apa tujuannya? Iya, betul sekali. Tujuannya itu semuanya sama, untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Hikmah zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Memiliki sifat kikir. Kikir itu apa sih? Pelit. Apa? Pelit, betul sekali. Iya, dengan kita berbagi, maka kita tidak akan menjadi kikir, tidak akan menjadi pelit. Melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan dan simpati, ya. Dengan berbagi, maka kita akan menjadi orang yang dermawan, dan tentunya menjadi orang yang bersimpati kepada orang lain, orang jadi wong kejem, ya apa tidak? Ya, melihat penderitaan orang lain dengan kita berbagi, berarti kita menunjukkan kalau kita itu bukan orang yang kejam, kalau kita itu adalah orang yang punya simpati.
Selanjutnya, menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat. Iya. Nah, baik yang memberi ataupun yang diberi, maka akan mendapat ketentraman. Selanjutnya, menjadi dorongan untuk mengembangkan harta benda, ya. Dengan kita memberikan zakat atau infak atau sedekah kepada orang lain, ya, maka kita akan lebih terdorong untuk mengembangkan harta benda, untuk berusaha lebih keras lagi supaya apa? Supaya bisa berbagi lebih banyak lagi kepada sesama manusia. Dengan kita punya banyak, maka kita akan berbaginya juga lebih banyak. Oke, itu maksud dari menjadi dorongan untuk mengembangkan harta benda. Oke, tapi perlu diingat, oke, kalau pemberian itu tidak harus berupa harta benda, bisa juga berupa doa. Untuk tugas kelompoknya, kamu silakan bekerja sama dengan kelompok kamu, oke? Kamu membuat wawancara tentang materi yang sudah Bu Ita jelaskan, dari mulai zakat, infak, sedekah, dan hadiah, ya. Kamu buat dengan kelompok kamu, nanti maju presentasi ke depan per kelompok, oke? Sudah paham tugasnya? Sudah. Ya, kalau sudah berarti mulai dikerjakan ya. Nanti maju presentasi per kelompok, oke? Materi yang sudah kita bahas semuanya ya, ini materi terakhir dari hidup lapang dengan berbagi, mulai dari zakat, terus apa lagi? Infak. Iya, zakat, infak, sedekah, dan hadiah itu semuanya adalah bentuk kita berbagi kepada sesama, ya. Yang namanya berbagi tidak harus berupa uang, tidak harus berupa barang, berupa materi, tetapi bisa dengan doa ataupun bantuan kepada orang lain, ya. Untuk selanjutnya, ya, Bu Ita memberi kamu satu aktivitas, ya. Aktivitasnya itu kamu membuat hadiah untuk orang tua kamu, ya. Membuat hadiah untuk orang tua kamu masing-masing, ya. Nah, hadiahnya itu tidak harus berupa uang, karena kamu kan tidak semuanya punya uang, karena uangnya saja masih minta kepada orang tua. Nah, terus apa Bu yang harus dibuat? Kamu bisa memberi hadiah kepada kedua orang tua kamu dengan doa atau ucapan yang indah, yang bagus, yang kamu tulis, ya. Tulisan kamu dibuat yang indah, dibuat yang menarik, ya. Yang isinya apa? Isinya itu doa tulus dari kamu atau ucapan kamu. Bagaimana sih perasaan kamu memiliki kedua orang tua kamu? Ya, ingat, dengan kata-kata yang keluar dari lubuk hati kamu masing-masing, ya. Dari kata-kata yang keluar dari lubuk hati kalian, orang tua kalian semua. Ya, jadi kamu membuat kata-kata atau membuat doa, ya. Nanti kamu tunjukkan ke
anak-anak, pembelajaran pada hari ini sudah selesai, nggih. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.